Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku. Ia berada di sebelah kananku sehingga aku tidak goyah." Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah memandang Tuhan. Memandang Tuhan. Teks tadi, ayat tadi merupakan bagian dari perikop Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 40 yang berjudul Khotbah Petrus. Setelah hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, lalu kemudian Petrus berdiri dengan ke-11 rasul dan dengan suara nyaring ia berkata kepada semua orang yang ada di Yerusalem, orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem. Lalu kemudian dia menyampaikan khotbahnya dan pada akhirnya kita melihat hasil atau akibat dari khotbah Petrus tersebut. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Dan pada hari itu juga, pada hari Pentakosta itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itu yang terjadi pada hari Pentakosta dan ketika Petrus berkhotbah. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan pada hari ini? Memandang kepada Tuhan berarti berharap dan percaya kepada Tuhan. Ayat yang kita baca tadi merupakan kutipan dari Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Pernyataan Daud yang dipakai oleh Petrus dalam khotbahnya. Dalam perjalanan kehidupannya, Daud mengimani benar bahwa dia harus memandang Tuhan senantiasa. Bagi kehidupan kita saat ini juga dalam menghadapi beragam pergumulan, beban berat, tantangan, dan hal-hal lain yang seringkali kita rasa kita tidak mampu menghadapinya, maka kita harus pahami, pandanglah Tuhan senantiasa. Artinya apa? Berharap dan percaya. Orang yang memandang Tuhan berarti dia berharap dan percaya kepada Tuhan. Mengapa dipakai kata senantiasa? Karena memang hidup kita itu harus selalu memandang kepada Tuhan, harus selalu berharap. Tidak ada dan jangan ada dari bagian kehidupan kita yang terlepas dari pengharapan dan iman kepadanya. Berharap dan percayalah kepada Tuhan. Itulah orang yang selalu memandang kepada Tuhan. Itu yang dikatakan tadi, aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku. Sadari bahwa Tuhan itu ada di hadapan kita dan karena itu kita perlu memandang dia. Memandang artinya tadi berharap dan percaya karena pengharapan dan iman kepada Tuhan tidak mengecewakan. Yang kedua, memandang Tuhan berarti kita mengimani Tuhan setia menyertai kita. Mengapa kita memandang Tuhan senantiasa? Karena kita tahu Tuhan setia menyertai kita. Dikatakan tadi, iya Tuhan berada di sebelah kananku sehingga aku tidak goyah. Ini melambangkan penyertaan, melambangkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang yang mengimani dia. Kepada orang yang tadi berharap dan percaya kepadanya dan kepada orang yang mengimani dia setia, maka dikatakan tadi, ia berada di sebelah kananku sehingga aku tidak goyah. Ketika kita menyadari, memahami Tuhan setia menyertai kita, maka tidak ada persoalan apapun yang tidak bisa kita hadapi. Karena ada kekuatan yang melampaui akal dan pikiran kita yang menyertai kita dalam menghadapi beragam persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Tuhan setia menyertai kita. Kita tidak akan goyah. Kita mungkin mengalami persoalan, ya,
karena memang itu kenyataan yang kita hadapi. Tetapi orang yang memandang Tuhan senantiasa, dia tidak meletakkan harapan dan imannya kepada persoalan yang besar itu. Karena kalau kita fokus hanya kepada persoalan dan masalah, tantangan, apapun itu yang membebani kita, maka yang ada adalah kita akan lemah. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang setia menyertai kita, karena itu kita selalu berharap dan percaya kepadanya, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Tuhan jauh lebih besar dan tidak mungkin bisa terbandingkan dengan persoalan apapun yang kita hadapi. Karena itu, jika pada saat ini kita punya pergumulan, apakah itu sakit penyakit, apakah itu pergumulan ekonomi, apakah itu masalah keharmonisan dalam keluarga yang terganggu karena komunikasi yang kurang baik, ego, tidak lagi saling memperhatikan, menghargai, cinta mula-mula terasa semakin hambar, dan mungkin memikirkan masa depan anak-anak, pendidikan, teman hidupnya, pekerjaan, dan lain sebagainya yang membebani kita. Hari ini kita diingatkan, pandanglah Tuhan senantiasa. Dia setia menyertai kita, berharap dan percayalah kepadanya. Karena pengharapan dan iman kepada Tuhan tidak mengecewakan. Dan inilah yang akan menjadi kekuatan kita, sukacita kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Pergumulan menjadi bagian hidup, tetapi kita tidak akan goyah karena Tuhan yang kita imani setia menyertai kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini semakin menyemangati kita untuk setia mengikut Dia, karena kita tahu Dia setia menyertai kita. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menjadi kekuatan bagi kita yang saat ini sedang mengalami beragam pergumulan dan menjadi berkat bagi kita semua.